Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahyar Zulfikar, NIM 20111200020, Prodi Teknik Industri, kelas 20A1. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari ringkasan saya yang berjudul riset operasi. Definisi riset operasi menurut C.W. Shortman, riset operasi adalah penerapan metode, teknik, dan alat ilmiah untuk masalah yang melibatkan pengoperasian sistem sehingga memberikan mereka yang mengendalikan sistem dengan solusi optimal untuk masalah tersebut. B. Menurut T.L. Soati, riset operasi adalah seni memberikan jawaban buruk atau masalah yang sebaliknya memiliki jawaban yang lebih buruk. C. Menurut P.H. Morse dan G.E. Kimball, riset operasi adalah metode ilmiah untuk menyediakan departemen eksekutif dengan dasar kuantitatif untuk keputusan mengenai operasi di bawah kendali mereka. D. Menurut H.M. Wagner, riset operasi adalah pendekatan ilmiah untuk pemecahan masalah untuk manajemen eksekutif. E. Menurut masyarakat Amerika, riset operasi berkaitan dengan secara ilmiah memutuskan cara terbaik untuk merancang dan mengoperasikan sistem mesin manusia, biasanya dalam kondisi yang memerlukan alokasi sumber daya yang langka. F. Menurut C. Kittel, riset operasi adalah bantuan bagi eksekutif dalam membuat keputusan dengan memberikan kuantitatif yang dibutuhkan berdasarkan metode analisis ilmiah. G. Menurut Fabriki dan Torgersen, riset operasi adalah metode ilmiah atau masalah yang timbul dari operasi yang melibatkan sistem terintegrasi dari manusia, mesin, dan material. H. Menurut Adcock dan Sasieni, riset operasi adalah penerapan metode ilmiah oleh tim interdisipliner untuk masalah yang melibatkan kontrol sistem atau manusia-manusia yang terorganisir. Fitur riset operasi. Karakteristik riset operasi yaitu A. Orientasi sistem atau pelajari situasi atau masalah secara keseluruhan. B. Pendekatan tim antardisiplin. Riset operasi ini bersifat interdisipliner dan dilakukan oleh tim ilmuwan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan teknik. C. Pendekatan ilmiah. Riset operasi ini menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah. D. Pengambilan keputusan. Untuk riset operasi pengambilan keputusan meningkatkan efektivitas keputusan manajemen. Pengambilan keputusan yaitu proses sistematis. Langkah-langkah untuk mengambil keputusan. 1. Pilih tindakan alternatif untuk dipertimbangkan. 2. Tentukan model yang akan digunakan dan nilai parameternya. 3. Evaluasi berbagai alternatif. 4. Memilih alternatif terbaik dan optimal. E. Penggunaan komputer. Riset operasi ini membutuhkan komputer untuk memecahkan model matematika yang kompleks. F. Tujuan. Riset operasi ini selalu berusaha untuk menemukan solusi terbaik. G. Solusi kuantitatif. Riset operasi memberikan para manajer dasar kuantitatif untuk pengambilan keputusan. H. Faktor manusia. Dalam mendapatkan solusi, kami mempertimbangkan faktor manusia yang tidak diragukan lagi mempermainkan peran besar dalam suatu masalah. Jenis-jenis model riset operasi. Model yaitu representasi dan realitas. 1. Model fisik. Model ini mencakup
semua bentuk diagram, gambar grafik, dan bagan. Model ikonik. Ikon adalah gambar atau kemiripan dari suatu objek atau sistem yang diwakilkannya. Yang kedua, model analog. Model analog adalah sistem fisik kecil yang memiliki karakteristik serupa dan bekerja seperti objek atau sistem yang dilakukannya. B. Model matematika atau simbolik. Model ini menggunakan seperangkat simbol matematika untuk mempresentasikan variabel keputusan dari sistem yang diteliti. Contoh model matematika yaitu model alokasi, model perutean, model antrian, simulasi, model pengganti, analisis Markov, model pengurutan, model kompetitif, model pemrograman dinamis, teori keputusan, dan pemrograman tujuan. C. Berdasarkan sifat lingkungan. A. Model determinan. Dalam model ini semuanya ditentukan dan hasilnya pasti. Model probabilistik, yaitu model semi tertutup dan mengungkapkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. D. Dengan luas umum. Model umum adalah model yang tidak hanya menerapkan suatu situasi melainkan memiliki aplikasi umum. Yang kedua yaitu model khusus. Model tertentu hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu. Prinsip-prinsip pemodelan riset operasi. 1. Prinsip kesederhanaan. 2. Pahami masalahnya, baru kemudian terapkan teknik yang sesuai. Ketiga, model harus divalidasi sebelum diimplementasikan. Keempat, sebuah model dapat menganalisis data tetapi tidak bisa lebih baik dari informasi yang ada di dalamnya. 5. Model untuk mengambil keputusan. 6. Sebuah model tidak boleh dianggap terlalu hanifah. 7. Model fleksibel. 8. Carilah kerja sama dari ahli riset operasi. 9. Penggunaan komputer. Bidang manajemen yang menerapkan riset operasi meliputi 1. Keuangan, 2. Pembelian, pengadaan, dan eksplorasi, 3. Manajemen produksi, 4. Manajemen pemasaran, 5. Manajemen personalia, 6. Penelitian dan pengembangan. Tahapan-tahapan dan proses studi riset operasi. 1. Mengganti masalah lingkungan. 2. Analisis dan pendefinisian masalah. 3. Mengembangkan model. 4. Mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh model. 5. Menyusun solusi. 6. Memenuhi syarat model dan solusi. 7. Terapkan solusinya. Teknik atau alat riset operasi meliputi pemrograman linear, teori antrian, model kontrol inventaris, analisis jaringan, masalah penggantian, pengurutan, pemrograman integer, masalah penguasaan, masalah transportasi, teori keputusan dan teori permainan, analisis Markov, simulasi, pemrograman dinamis, pemrograman tujuan, dan logika simbolik. Riset operasi dan pengambilan keputusan meliputi yaitu riset operasi meningkatkan efektivitas keputusan manajemen. Manajemen yaitu sebagian besar waktu pengambilan keputusan. Ciri-ciri penting dari keputusan. A. Tujuan. B. Alternatif. C. Faktor yang mempengaruhi diekspresikan dalam istilah kualifikasi ilmiah atau persamaan matematika. Batasan riset operasi. 1. Besaran perhitungan. 2. Faktor tidak dapat dihitung. 3. Kesenjangan antar manajer dan peneliti operasi. 4. Biaya, uang, dan waktu. 5. Penerapan. 6. Pemilihan teknik. 7. Menggunakan pengganti manajemen. 8.
subpengoptimalan. Masalah dalam formulasi model Binat-Shell. Kesulitan terbesar di riset operasi diciptakan oleh faktor waktu. Manajer harus membuat keputusan dengan satu cara atau cara lain dan solusi yang cukup baik. Jebakan lain dalam pemecahan masalah termasuk A. Membengkokkan masalah agar sesuai dengan model, alat, atau teknik standar. B. Kegagalan untuk menguji model dan solusi sebelum implementasi. C. Kegagalan untuk membangun kontrol yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.